Nah, Kak Alvira ini stay-nya di mana, Kak? Aku di Bandung, Kak. Aku asli Bandung. Oh, di Bandung. Ya. Iya, iya, iya. Aktivitasnya Kak Alvira apa, Kak? Kalau sehari-hari sih, Pak, di samping aku jualan buket, aku juga mahasiswa, Kak. Oh, Kak Iya, Alvira siswa. betul. Iya, iya, iya. Pantesan padat banget ya, Kak, ya, jadwalnya ya. Ya, begitulah, Kak. Di mana, Kak? Ininya, Kak? Apa kuliahnya, Kak? Di Universitas Multimedia Nusantara. Ini, Kak. Apa jurusannya? Jurusan ini ya? Teknik ya, Kak? Strategi komunikasi. Strategi komunikasi. Oh, Ya. itu strategi komunikasi itu ini, Kak, ya? Masuknya tuh memang di bagian-bagian komunikasi gitu ya? Iya, masih ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ya. Ya, Kak. Dulu tuh di kampusnya saya itu ilmu komunikasi itu kayaknya ya udah masuk jurusan sih. Jadi jurusannya sendiri itu ilmu komunikasi. Ya. Iya, iya. berarti, berarti ini aktivitasnya Kak Alvira ini mahasiswa ya, ngampus terus sambil berbisnis gitu Kak ya. Makanya memang jadwal live kayak gini nih bisanya malam Kak ya, karena memang padat di kampus ya Kak ya. Iya, betul, Kak. Tapi keren banget sih ini apa namanya, maksudnya ada banyak juga ya teman-teman yang maksudnya masih sempat untuk ini berbisnis ya, ngampus sambil berbisnis. Tapi saya juga termasuk yang seperti itu dulu Kak, termasuk yang jadi sambil kuliah dulu sukanya sambil dagang. Ya, benar. Tapi termasuk Kak Alvira termasuk yang suka ini enggak? Suka apa, berorganisasi enggak? Iya, suka Oh, berorganisasi. oh plusnya juga suka berorganisasi juga ya Kak ya? Betul, Kak. Jadi makanya agak sedikit bisa Iya. malam gitu. Iya, iya, iya. Iya, nah Kak, ini kan ceritanya ini bisnisnya ini ya, bisnis perbuketan ya. Dan bisnis perbuketannya kan butuh keterampilan ini ya, keterampilan apa? Keterampilan khusus ya. Kalau saya ini meskipun excited dengan apa, saya suka banget sih Kak sama teman-teman yang apa ngebangun bisnis buket Ya, karena peluangnya besar sekali seperti itu. Apalagi deket banget ya dengan dunia kampus. Kalau di dunia kampus tuh kan per momen banyak ya, momen wisudanya aja tuh biasanya kalau kampus-kampus tertentu tuh bisa sampai setahun itu 3 sampai 4 kali seperti itu. Di kampus-kampus tertentu ya. Kalau dulu kampus pas saya kuliah tuh masih 1 kali sih, tapi katanya sekarang udah 2 kali. Tapi di kampus-kampus seperti yang sekarang saya stay itu di Malang itu udah 3 sampai 4 kali setahun. Jadi kayak potensinya tuh besar sekali seperti itu, karena Bukit itu kan biasanya dekat sama ini ya Kak ya. dibutuhin ya, Kak. Iya benar. Nah Kak Alvira sendiri itu udah berapa lama Kak di dunia perbuketan Kak? Sebenarnya aku mulai bisnis ini tuh di 2021 Oh, kelas 12 SMA. hmm, Iya, dari pas kelas 12 itu tuh cuma bertahan sekitar 1 tahunan karena setelah lulus SMA kan aku kuliah agak padat juga. Terus di 2024 temenku tuh wisuda kan. Terus dari situ aku tuh bikin buket sendiri gitu Kak. Terus dari situ banyak yang nanyain, "Ih, kamu bisa bikin buket?" Terus bikinin dong buat aku. Nah, dari situ dari di 2024 itu mulai diseriusin lah bisnis buket ini, mulai dijalanin lagi gitu. oh iya iya. Berarti sebenarnya memang apa namanya, emang udah punya kapasitas untuk ngerangkai buket itu emang udah dari dulu Kak ya? Karena dari SMA Iya, malah udah bebikinan seperti itu Kak ya? betul Kak, karena ya suka aja gitu sama bunga gitu dulu. Atau memang suka keterampilan Kak? Karena saya juga dulu tuh punya temen yang dia tuh suka Kak, apa semua hal-hal terkait keterampilan itu dia suka menggambar, terus apa namanya ya, termasuk merangkai-rangkai apa gitu Kak. Terus Iya, nanti kalau ada nikahan kayak itu ngedekor-dekor sendiri kayak gitu, dia tuh seneng banget kayak gitu tuh. Cuma ini iya, apa, cuma dia ada
dia suka berbisnisnya dia, tapi dia suka Iya. keterampilannya. Iya, aku juga termasuk yang kayak gitu. Aku hobi crafting, aku suka gambar, aku suka lukis. Nah, dari hobi itu aku tuh nyari yang bisa dijual gitu, Kak. Dulu Wah, keren sih. ya, dulu dari jualan gambar kayak gitu, terus merambah akhirnya aku jualan buket karena menurutku buket tuh yang sering dibutuhin sama orang gitu, Kak. Oh iya 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 iya, itu keren banget. Tapi ini kak, apa namanya, kenapa apa maksudnya ketika ambil jurusan kuliahnya itu ndak yang relevan gitu kak ya, sama apa, sama Iya. hobi, atau karena memang juga suka komunikasi juga kak? Enggak dulu. Aku tuh sebenarnya pengen DKV, cuma desain komunikasi visual kan. Itu kan Oh. lebih banyaknya ke gambar-gambar dan kreativitas ya Kak, ke crafting. Tapi orang tuaku nggak merestui. Oh Jadi gitu. orang tuaku tuh beranggapan kalau di seni itu nggak ada masa depannya, katanya gitu. Iya, Iya. Ya, sekarang apa-apa pakai desain ya kak. Maksudnya kita ada di dunia kok ini ya, semuanya serba konten seperti itu. iya betul Kak. Jadi ya udahlah kayak gitu ambil komunikasi aja. Yang Iya masih iya. ada sangkut pautnya. Iya, 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 keren sih Kak. Berarti ini udah 1 tahunan ya Kak ya, kalau dari 2024 di serius ini sama Kak Alvira ya. Betul. Dan ini support dari keluarga gimana Kak terkait bisnis ini? Alhamdulillahnya keluarga mendukung dan ya support juga sih Kak. Iya berarti kalau terkait bisnisnya sendiri itu support ya Kak ya, karena maksudnya Ya, kalau tadi terkait perkuliahan itu kan memang ada bagian tidak disupport kayak gitu, tapi kalau ya ini sendiri disupport ya Kak. bisnisnya disupport. Hmm. Iya iya, dan ini ya Kak Alvira tadi kan cerita kalau apa namanya, tadi disampaikan kalau akhirnya banyak gitu ya yang pesan buketnya seperti itu. Nah, ketika banyak pesanan itu memang apa namanya, ke handle sendiri atau ini Kak emang butuh orang lain Kak biasanya? Sebenarnya sih Kak ya kalau boleh jujur kita perlu bantuan orang lain kayak gitu. Heeh. Cuma karena masih merintis dan masih kecil, jadi mau nggak mau dihandle sendiri. Bahkan Oh, kalau kami itu pernah ngerjain orderan sampai jam 2 pagi, Kak. hmm. Karena Iya, besoknya diambil kan, itu waktu musim wisuda. Kayak gitu, Kak. Iya iya. Kak kalau lagi musim wisuda gitu sehari bisa berapa Kak ininya Kak? Sehari waktu itu paling banyak deadline diambil tuh bisa waktu itu paling banyak 20 buket, Kak. Jadi Iya, alhamdulillah gitu. Kalau musim wisuda tuh paling rame dibanding hari-hari biasanya. iya betul. Iya, dan itu bisa sering Kak ya, tiap harinya tuh bisa hampir tiap hari ya ada pesanan buket itu ya. Kalau lagi Kalau musim wisuda. Iya, kalau musim wisuda alhamdulillah tiap hari ada. Tapi kalau musim-musim biasa kayak nggak ada event-event wisuda kayak gitu, kita paling ngandelin dari yang anniversary atau ada acara-acara opening kayak gitu. Iya 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 iya. Nah, ini yang selama ini berjalan Kak ya, kan udah 1 tahun nih. Permintaan itu banyak dari kampusmu Kak Alvira atau dari kampus-kampus lain juga banyak? Dari kampus lain juga banyak Kak, karena kebetulan kan aku lebih seringnya jualannya di Instagram, jadi banyaknya yang dari luar kayak gitu. Iya iya iya, benar-benar karena memang online Kak ya. Kalau online kan memang lebih banyak menjangkau Kak ya, lebih besar ya jangkauannya dibanding offline Kak ya. Iya, Iya iya. Iya. karena belum punya offline store juga ya Kak, jadi masih online, ngebusnya di online. Iya iya iya, iya benar Kak. Karena kita emang ada di zaman yang memang semuanya serba online sih ya. Bahkan maksudnya kalau dari sepanjang ini ya perjalanannya saya berbisnis itu malah memang ini sih Kak. Teman-teman yang offline itu emang disarankan sudah mulai menyentuh online-nya seperti itu. Jadi memang bukan hanya mengandalkan offline-nya saja gitu. Karena memang ya itu tadi sih, online itu lebih bisa menyentuh lebih banyak dibanding offline-nya. Bahkan kuliner-kuliner juga Kak, kuliner-kuliner juga yang
biasa stay di satu tempat gitu kan, biasa kita menyarankannya itu sudah pakai apa, GrabFood, ShopeeFood itu sudah apa namanya disarankan sih menyentuh ke sana gitu agar apa namanya lebih banyak ya teman-teman yang apa yang customer yang memang tahu kayak gitu terkait bisnisnya kita. Betul, Iya Kak. kan? Ya, Kak, digital kita harus pintar-pintar ya Kak cari peluang. Iya betul. Nah Kak itu Kak Alvira sendiri itu di Instagram, ya di sosmed yang aktif itu di Instagram atau juga di ini Kak di sosmed lain juga Kak di TikTok? Kalau sampai saat ini sih baru di Instagram ya yang aktifnya, dan sekarang baru mulai ke TikTok juga Kak. Itu lagi coba-coba di TikTok juga. Bisa. Kak, di Shopee. Iya, itu juga masuk kan di Shopee juga. Iya, aku ada Shopee karena sebenarnya aku nggak jualan, fokus jualan di Shopee, cuma ada beberapa customer yang minta request, aku mau pesannya lewat Shopee gitu biar gratis ongkir, apalagi yang dari luar kota biasanya request lewat Shopee, karena kalau lewat manual dikirim ke jasa kirim itu kan ongkirnya mahal ya Kak, karena ukuran paket besar kan, jadi lebih ini mereka minta dialihkan ke Shopee. Jadi kayak aku tuh bikin link khusus aja kalau ada yang beli di Shopee tuh kayak gitu Kak. Iya 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 iya. Iya benar sih Kak. Nah, berarti ini Kak ya, kirim-kirim keluar kota juga ini ya Kak ya? Iya betul Kak, alhamdulillah ada beberapa dari pesanan dari luar kota yang masuk lewat Instagram. Iya iya. Wah, benar-benar. Berarti emang potensi sekali ya ini ya bisnis ini ya, bahkan lewat online. Kak, tapi aman Kak ya pengiriman keluar kota Kak ya terkait buket ini ya? Aman sih Kak, tapi kita harus pintar-pintar nyari jasa kirim juga sih Kak. Soalnya kadang kan kalau buket tuh barang yang mudah ini ya Kak, kalau kepenyok sedikit dalamnya ngaruh ya. Jadi kayak gitu Kak, tricky di packing, sama kita cari jasa kirim yang bisa Kak bergaransi dan amanah gitu. Tapi pernah nggak sih Kak, apa namanya, akhirnya bermasalah sama customer terkait itu Kak, terkait produk yang sampainya ke tangan customer itu misalnya rusak seperti itu atau tidak sesuai atau agak-agak penyet kayak gitu gitu, ada nggak sih Kak pengalaman kayak gitu? Ada Kak, pernah waktu itu dikirim ke ini, ke Purwakarta. Kebetulan di jasa kirimnya karena dia minta yang Kita obrolnya sampai ini Kak ya, pengiriman produk keluar kota Kak ya. ya pernah. Nah Kak, ketika dikirim keluar kota itu pas ada yang rusak komplain berarti itu mengganti Kak ya dari Ya, Kak Alvin. betul. Dan ketika pengiriman berikutnya aman Kak. Alhamdulillah aman sih Kak, karena kita belajar dari kesalahan juga kan. Kayak Iya kita iya. lebih ini rapiin packingnya, lebih ganti kualitas kardus kayak gitu. Oh iya iya. Oh iya, boleh Kak ya tanya-tanya terkait apa namanya packingnya gitu ya. Maksudnya mungkin nanti teman-teman ada yang juga ingin apa buka bisnis buket juga seperti itu. Mungkin apa bisa Kak Alvira bisa berbagi terkait apa namanya cara packingnya seperti itu. Itu enggak apa-apa Kak ya? Gak apa-apa Saya tanya. Kak. Iya. Nah, terkait packingnya itu berarti itu pakai kardus atau bubble wrap atau apa tuh Kak ya? Maksudnya biar aman ya ketika keluar kota kok. Iya, yang pertama kita tuh harus cari kardus yang benar-benar sesuai sama ukuran buket gitu Kak. Paling jaraknya cuma beda 3 cm sampai 5 cm aja. Karena itu ngaruh banget ke volumenya, nanti ngaruh banget ke harga ongkirnya. Terus abis itu kita juga nggak asal narok nih di kardus gitu, tapi kita juga harus biar buketnya tetap stay kalau ada guncangan, jadi kita harus di kardusnya tuh kita bolongin, terus pas bagian pegangan buketnya tuh kita taliin ke kardus itu Kak. Terus jadi biar
kalau misalkan misalkan posisi kardusnya nanti kebolak balik gitu tuh, si buketnya tetap stay gitu loh. Iya. Terus kita juga harus kasih penyangga dari sisi ke sisinya tuh biar si buketnya tetap posisinya tuh nggak geser-geser gitu. Selain di tali, kita juga harus kasih penyangga. Terus bubble wrapnya juga kita harus tebal lah Kak. Jadi tricky banget untuk kirim buket ke luar kota tuh agak cukup tricky. Iya, sangat effort kayaknya Kak ya untuk Iya, packing. betul, Kak. Kadang biaya packingnya tuh mahal banget gitu. Iya betul. Karena kalau dari ceritanya Kak Alvira, maksudnya Alvira saya mewajarkan jika maksudnya jika harganya ini ya tinggi seperti itu. Tapi biasanya di sana biasanya kisaran saya tidak tahu sih kalau harga pasarannya biasanya berapa sih Kak yang ditawarkan di sana dari rentang berapa sampai berapa biasanya? Kalau dari jenis buket bunga itu mulai startnya aku dari 50.000 sampai 750.000. Itu tergantung ukuran dan jenis bunga yang dipakai. Nah, kalau misalkan dari buket uang itu startnya dari 50.000 sampai 350.000. 350.000 tuh jasa untuk 100 lembar uang kayak gitu. Kalau custom aku nerima buket custom juga Kak, isiannya kayak mau snack atau mau barang atau apa, itu disesuaikan sama style sama ukuran buketnya juga kayak gitu. Iya benar. Ini ya Kak ya itu harga itu disesuaikan dengan tingkat kesulitannya Kak ya? Betul Kak. Iya. Yang paling sulit bunga Kak. Ya, misalnya dari uang, bunga dan snack itu yang paling sulit. Kalau sampai saat ini ya, aku tuh pernah nerima buket custom, dia tuh kayak isinya tas tapi pengen dibikin buket. Itu susah, paling susah itu. Iya. Kalau custom tuh Kak bener-bener yang kayak di luar nalar. Kakak tahu nggak? Aku pernah nerima orderan buket custom sendal swallow dibikin buket. Terus yang paling parah nih Kak, pete Kak. Pete? Iya, aku bikin buket pete Kak. Itu susah banget. Supaya petenya berdiri tuh susah. saya ada expert sih Kak, maksudnya saya beneran ada expert sih ya, maksudnya maksudnya itu tuh emang beneran kayak dia mau ngasih hadiah atau kayak ngisengin temennya gitu. Nggak tahu itu hadiah wisuda dikasih pete Kak, bener-bener dia tuh kan awalnya aku nolak ya kayak aduh aku bingung ini dibikin supaya si petenya stay berdiri gitu kan, apalagi banyak, terus pete itu kan agak berat ya Kak ya. Iya ya. Jadi agak susah. Jadi kadang kayak condong ke depan, condong ke belakang. Jadi buat dia tegak berdiri itu susah. Tapi customernya benar-benar maksa. Jadi ya udahlah. Sampai saat ini tuh orderan paling random dan paling susah buat aku sih itu buket petek. Gak akan terlupakan. Iya Kak, itu seru banget sih Kak. Saya gini, kita tuh kan sering kali ini Kak ya, ketika menghadapi kesulitan itu merasa merasa takut, khawatir, terus ingin mundur gitu. Tapi untuk kesulitan tertentu itu malah membuat kita tertantang dan semangat gitu. Biasanya itu kesulitan berhubungan sama rasa sukanya kita. Mungkin kalau Kak Alvira seperti buket ini ya, karena memang suka dengan karena memang suka dengan buket, jadi meskipun ngerasa sulit kayak gitu tuh ngerasa tertantang dan seneng kayak gitu Kak ya. Setiap kali ada request aneh kayak gitu ya dari customer. Betul Kak. Jadi kayak semakin challenging, semakin semangat gitu. Soalnya trial and error juga untuk kedepannya gitu Kak.
Iya, itu melatih kapasitas banget sih. Saya juga sama kalau apa namanya menghadapi kesulitan yang berhubungan dengan hal-hal yang saya suka, saya ngerasa tertantang. Misalnya kalau ada masalah-masalah di bisnis gitu ya. Itu tuh saya tuh malah bukan merasa takut tapi ngerasa tertantang untuk menyelesaikan ini. Oke, masalahnya di mana nih? Malah tertantang Iya, untuk cari tahu masalahnya di mana dan cari solusinya seperti itu. Meskipun ini ya kayak even meskipun apa namanya tidak langsung ketemu gitu ya solusinya, tapi apa sangat excited gitu untuk apa untuk stay di masalah itu dan cari iya tahu gitu. benar. Karena kita suka dan enjoy sama prosesnya nggak sih Kak? Betul, betul dan itu tuh betul-betul enjoy the process dan enjoy the process itu memang bisa kita peroleh karena memang rasa suka tadi kayak gitu. Jadi Ya, emang karena passionate banget ya kita di bidang itu. iya betul. Jadi emang penting banget sih kak ya kalau menurut saya itu memang kita ngelakuin sesuatu yang kita suka. Makanya meskipun boleh aja kak ya, maksudnya boleh aja kalau ada orang yang apa namanya belajar menyukai hal yang disuka gitu. Tapi kalau saya memang prefernya itu memang apa namanya hal yang saya lakukan itu memang hal-hal yang saya suka dulu kayak gitu. Bukan menyukai apa yang saya suka gitu. Jadi bukan hal sesuatu dikerjakan terus saya baru suka gitu. Biasanya saya sih suka dulu baru ngerjain kayak gitu. Betul Kak. Dan iya dan kalau di dunia bisnis itu tidak tahu ini dari pengalaman aja sebenarnya kayak kalau dari pengalaman itu memang ketika kita di dunia bisnis agar kita bisa stay ya bisa konsisten gitu jalan terus itu memang eh, bisnis yang dikerjakan tuh emang bisnis yang kita suka kayak gitu. Makanya kalau teman-teman itu suka nanya gitu ya, aku mau bisnis nih, mau jualan nih, ini mulai dari mana? Ya mulai dari yang disuka aja gitu, dimulai dari Iya, apa yang bisa kayak gitu. Jauh-jauh kemana-mana gitu. Sukanya apa? Sukanya melukis ya udah melukis. Sukanya menggambar ya udah menggambar kayak gitu. Sukanya masak ya udah masak gitu. Jadi apapun itu kayak gitu. Kalau yang membangun bisnis yang benar-benar sesuatu yang deket kayak gitu, sesuatu yang personal gitu. Agar apa namanya? Agar jalannya bisa apa terus gitu ya, bisa konsisten karena dari pengalaman kalau saya itu kak ngerjain sesuatu yang saya tidak suka gitu ya yang apa namanya maksudnya yang ujungnya itu cuma uang bukan cuma ya mbak perlu yang perlu sih dikejarnya. iya uangnya perlu uangnya tetap perlu tapi kalau hanya uang aja ada apa maksudnya ada value lebih ya dari uang itu gitu tentang rasa suka tadi mungkin ya itu tuh ngebuat sulit untuk stay gitu ya karena kalau uangnya tidak dapat karena kita jualan tuh kan tidak mesti ada uangnya kak ya maksudnya kan selalu undone kan orang berbisnis itu dan itu yang ngebuat kita akhirnya berhenti kayak gitu Iya, kalau kitanya nggak suka mah malah jadi beban ya kak ya, malah jadi betul. pusing dan mumet ngejalaninnya juga. Betul. Iya betul. Tapi saya penasaran nih dengan pengalaman Kak Alvira. Tapi memang apa namanya ada dan sih Kak kayak momen aduh stres banget nih mana permintaan ribet banget kayak gitu. Itu tuh ada nggak sih Kak momen kayak gitu sampai ngerasa stres banget kayak gitu karena apa namanya itu permintaan yang apa serandom itu kayak gitu. Ada momen-momen kayak gitu. Pasti ada kak, karena waktu itu tiba-tiba ada orang yang kayak requestnya tuh kayak detail, terperinci, terus orangnya tuh bener-bener perfeksionis banget kak. Itu tuh kayak apalagi dia pesennya misalkan untuk hari ini gitu, bener-bener mepet dalam waktu 2 jam gitu dia kita harus ngerjain orderannya dia yang super detail, banyak mau dan cerewet gitu kan. Jadi kayak stres banget sumpah. Tapi kalau mau ditolak gimana gitu kan nggak enak. Iya iya. Nggak, biasanya kayak gitu tuh apa sih nggak Alvira lakuin? Maksudnya apa emang ya udah sih dijeda dulu deh, ditaruh dulu deh kayak gitu, cari inspirasi dulu deh kayak gitu. Atau memang kayak Kak Alvira tipe yang kayak apa namanya bisa langsung mikir sambil ngerjain kayak gitu. Atau kayak gitu? Bu? Enggak, enggak kak. Aku kayak cari inspirasi dulu, terus biasanya kayak ya aku nyari scroll dulu gitu buat nge-break up pikiran aku gitu. Karena kalau misalkan kita kerja dalam keadaan tertekan itu aku nggak bisa.
Iya ya. Cari healing dulu sebentar gitu. Even cuma scroll-scroll doang biar pikiran aku tuh agak buyar dikit lah Kak gitu. Iya. Sama-sama, saya juga sama Kak. Tipe orang yang apa namanya sulit kerja dalam tekanan tuh. Kalau udah tertekan udah ini perlu jeda nih. Padahal Makanya iya. misalkan nih kalau ada yang misalkan order dadakan, ya udah nggak apa-apa aku tungguin. Aku nggak bisa. Oh gitu. Iya, iya kalau sampai sekarang aku masih belum bisa nerima orderan, aku ngerjain orderan dia tapi ditungguin itu nggak bisa karena kayak penuh tekanan banget gitu kan diliatin gitu. Iya. Iya, iya, betul, betul. Oh ya Kak, tapi BTW ini Kak ya, apa namanya, bisa Kak ya menerima pesanan ekspres gitu, apa langsung jadi 2 jam gitu. Itu bisa Ya, Kak? sebenarnya aku tuh minimal pre-order pesanan tuh minimal H-2 kan. Jadi aku ngerjain hari sebelumnya sebelum diambil gitu. Tapi kadang ada juga yang pesan hari H, bahkan H- beberapa jam kayak gitu. Jadi kalau misalkan akunya lagi senggang mah aku terima gitu, Kak. Iya, iya. Tapi ini Kak ya beda harga dong, karena Iya. minta kan ya. Iyalah, Kak, beda harga. Iya, iya, iya. Dan ini Kak ya, tadi kan sempat juga apa namanya nge-mention tentang ini ya, apa namanya buket untuk wedding ya. Jadi untuk acara-acara pernikahan gitu juga ada Kak ya, pesan-pesanan Ada, Kak. seperti itu. Iya. Hmm. Banyaknya kalau untuk wedding tuh dia yang custom barang yang kayak gitu. Hmm. Iya, 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 iya. Berarti itu emang ini, tapi di sini mana sih Kak? Apa namanya biasanya pesanan-pesanan yang memang apa namanya buket yang untuk wedding sama biasanya wisuda ya, yang katanya banyak ya. Wisuda wedding sih Kak. Karena wisuda mah paling buket bunga, buket uang. Terus kalaupun ada custom tuh kayak snack yang kayak gitu. Tapi kalau wedding tuh barang-barangnya banyak banget yang kayak tas atau apa spray yang kayak kayak gitu loh Kak yang berat-berat. Jadi agak susah. Tapi sejauh ini kayaknya Kak Alvira tidak pernah gagal ya. Tidak pernah. maksudnya dalam proyek-proyeknya ini selalu berhasil kayaknya ini ya. Iya, Iya, berhasil gak berhasil harus berhasil sih Kak. iya tapi Kayak menanggung ekspektasi konsumen juga ya. iya betul. Betul, betul. Menanggung ekspektasi. Nah, ngomong-ngomong soal ekspektasi nih, apa namanya, ada komplain nggak dari apa customer? Pernah ada komplain nggak dari customer terkait ekspektasi nih? Ini tidak sesuai ekspektasiku nih, kayak gitu. Ini revisi nih. Itu ada nggak kayak gitu? Pernah sih Kak, waktu itu kan ada yang bikin buket untuk anaknya wisuda. Jadi kan kayak kalau aku tuh suka yang warna tuh kalem-kalem kayak gitu. Oh gitu. Kayak yang warnanya tuh biar bisa menyatu. Tapi kalau si ibu itu tuh pengennya warna-warna yang gonjreng gitu loh Kak, pada nabrak-nabrak. Kan kalau misalkan kita bikin buket, kita ini juga sama estetikanya. Iya. Kalau orang tua tuh beda selera, dia sukanya yang warna gonjreng dan nabrak gitu loh Kak. Jadi kayak pernah waktu itu kayak aku udah bikin buketnya, ibu ini buketnya, oh saya nggak mau warnanya yang kayak gini, saya maunya yang terang katanya. Jadi diganti-ganti bunganya gitu. Kadang kayak ini mah bukan aku banget gitu, tapi customer pengennya kayak gitu. Jadi ya udah. Oh ya, berarti bisa ya Kak Alvira ya, seperti itu. Maksudnya ketika buket udah jadi tapi ternyata tidak sesuai sama customer, itu maksudnya kalau dari pelayanannya Kak Alvira itu bersedia ini ya, merubah itu ya sesuai dengan kepengenannya customer kayak. Iya, soalnya aku ngasih bebas bisa kalau misalkan buketnya belum sesuai sama kemauan, aku kasih 2 kali kesempatan untuk revisi Kak, kayak gitu. Oh, tapi itu rugi nggak sih Kak, revisi seperti itu? Karena kan maksudnya terkait bahan-bahan seperti itu. Kalau misalkan pakai bunga asli itu rugi, tapi kalau misalkan pakai bunga artifisial itu enggak lah, karena masih bisa kita pakai bunga
yang artifisial yang sebelumnya nggak kepake itu Mas untuk next project gitu Kak. Iya betul betul. Iya. Tapi seringnya pakai bunga asli atau bunga yang tidak asli kak? Kalau kebanyakan aku bunga artifisial sih Kak, sama ada buket bunga kawat bulu juga. Kalau misalkan pakai bunga asli itu kalau yang kan aku baru beli kayak gitu. Tapi para kebanyakannya sih yang artifisial bunga palsu gitu. Iya iya iya. Awet juga disimpan kan, kalau bunga asli cuma tahan 3 sampai 4 hari. Iya betul. Betul betul. Paling jauh kemana kak kirimnya kak? Kak Alvira. Kenapa Kak? Paling jauh kirim buketnya kemana tuh? Tadi kan udah sampai kirim-kirim keluar kota juga ya? Halo, tes, tes. Masuk enggak, Kak? Apa keluar lagi ya? Halo, tes. Ya, gimana Kak? Iya. Paling jauh, Kak. Paling jauh itu kirim kemana ya? Katanya kan Kak Alvira ini. Gak ada suaranya Kak. Oh, ini tidak ada suaranya? Ya, barusan bang nggak ada. Sekarang udah. Ini udah. Iya. Jadi paling jauh itu kirimnya kemana, Kak Alvira? Aku itu ke Wonosobo. Berarti memang Kak, berarti memang ini Kak ya, apa namanya, untuk penjualan buket sendiri itu untuk marketingnya itu memang sangat worth it ya, marketing online-nya Kak ya? Ya, marketing online. Jadi dari kota mana aja asal dia mau bayar ongkirnya, aku terima Kak. Kayak gitu. Kalau untuk kayak bunga artifisial, kawat bulu atau buket custom. Tapi kalau untuk bunga asli mah yang deket-deket aja gitu. Iya betul Kak. Karena kalau enggak nanti layu di jalan dong ya. Iya. Iya iya iya. Iya Kak. Nah Kak, tadi itu kan bisa kena volume juga ya Kak ya. Maksudnya mungkin info-info juga dong Kak buat teman-teman yang mungkin ini ya apa namanya mau berbisnis buket. Volumenya itu biasanya bisa sampai berapa Kak? Bisa sampai berapa kilo tuh Kak? Dari maksudnya aslinya itu misalnya hanya 1 kilo ya. Tapi karena kena volume bisa sampai berapa kilo tuh Kak biasanya? Misalkan berat buketnya itu cuma 500 gram gitu. Kita bisa kena volume di 4 kilo, Kak. Iya, Soalnya kan yang dilihatnya lebar sama tingginya kardusnya. Kayak gitu. Agak jauh banget, perbandingannya jauh banget sih, Kak. Dari 500 gram ke 4 kilo. Mungkin kalau yang lebih besar bisa sampai yang 12 kilo gitu Kak. Oh, pernah sampai 12 kilo Kak? Enggak sih, aku pernahnya 8 kilo. 8 iya. Ongkirnya di 200 lebih. Dan ini ya Kak Alvira, kita bisa ngitung sendiri ya Kak terkait volume itu Kak ya. Maksudnya bisa kita hitung panjang kali lebar kali tingginya dibagi ini ya apa namanya, biasanya itu dibagi angka yang sesuai sama ekspedisinya ya Kak ya. Biasanya bisa kita tanyakan ke ekspedisinya ukur volumenya gimana gitu Kak ya. Jadi agar kita bisa ngukur ininya ya, bisa ngukur sendiri nih ini masuk berapa kilo nih sehingga apa namanya tidak miss gitu ketika menyampaikan ke customer. Jangan sampai volumenya ternyata 5 kilo kita mintanya hanya 3 kilo kayak gitu Kak ya. Iya, yang pasti yang pertama kita harus punya ini Kak, patokan ukuran buketnya. Kalau size apa, panjangnya berapa kayak gitu. Nah kalau sebelum ngirim kita juga ukur ulang tuh si buketnya kayak biar untuk kardusnya tuh lebih menyesuaikan si ukuran buket, jadi nggak banyak ruang yang kosong gitu Kak. Jadi biar lebih apa ukurnya nggak ada kesalahan gitu.
kayak gitu. Jadi kita harus ukur panjang buket, lebar buket sama tinggi buket. Jadi dan juga kebanyakan kan kalau buket tuh lebarnya ya atasnya tuh lebar banget. Nah, sebisa mungkin kita tuh jangan bikin buket yang lebar banget ke pinggir kalau misalkan mau dikirim ke luar kota, karena itu tuh kena lebarnya akan makin gede volumenya kayak gitu Kak. Kita juga bisa cek dulu di aplikasi, kan setiap ekspedisi sekarang udah punya aplikasi. Jadi kita juga bisa mengira-ngira harganya gitu Kak. Biar lebih lebih pas harganya, biar kita nggak nombok juga gitu Kak. Iya betul. Tapi ada pengalaman itu enggak? Ada pengalaman keliru ngitung volume enggak sih Kak dengan customer? Ada Kak pas awal-awal. Soalnya dulu pas pertama kali ngirim kayak gitu, kayak lewat ekspedisi gitu, kan kirain kita kayak ngirim paket biasa ya Kak, nggak di gitu. Jadi kayak aku nyari ongkir dari kota ini ke kota ini segitu. Aku kirim segitu, mintanya ke customer ongkirnya segini yang sesuai aplikasi. Ternyata pas ke ekspedisi diukur volume dan itu berkali-kali lipat dari harga yang aku kasih ke customer kayak gitu. Iya. Sama lagi Kak, dulu banget saya juga ngalamin itu. Bukan buket ya, tapi emang produk gitu ya. Pas awal-awal ya masih baru banget merambah ke dunia online. Karena kan saya orang offline banget Kak ya. Maksudnya dulu tuh pada zaman saya itu masih offline banget kan, jualan. Saya juga memulai dari jualan offline. Nah, makanya ketika mulai nyentuh dunia online itu saya juga awal-awal itu ngerasa miss gitu Kak. Loh, ini beneran masuk 3 kilo gitu. Saya udah nimbang gitu. Jadi karena maksudnya kita juga punya timbangan juga kan, udah ditimbang juga kan Kak, seperti itu. Itu tuh juga kita awal-awal itu ya gimana ya Kak ya, akhirnya emang nanggung lumayan sering sih kerugian waktu itu, sampai akhirnya kita akhirnya paham kalau ternyata ini ya perlu ngukur volumenya, bukan hanya berat seperti itu. Meskipun beratnya sedikit, tapi kalau besar gitu ya ukuran produknya, ini maksudnya volume seperti itu. Dan ternyata tiap ekspedisi cara ngitung volumenya juga beda ya gitu. Itu tuh belajar banget sih dulu itu. Iya benar Kak. Kita harus pintar-pintar cari ekspedisi juga biar lebih murah. Tapi semua ekspedisi bisa Kak untuk pengiriman buket? Atau ada ekspedisi yang memang direkomendasikan Kak? Bisa Kak, bisa semua ekspedisi, karena sekarang rata-rata semua ekspedisi udah punya ini kan, kargo. Jadi ini Kak ya, pengiriman kargo? Iya betul Kak, pakai ini. Iya. Dan setahunya saya pengiriman kargo itu hitungannya minimal 10 kilo ya Kak ya, kalau pengiriman kargo itu. Iya sih Kak, tapi kayak kalau misalkan kita dilihat dari ukuran kardusnya yang agak besar, itu kita bisa masuk. Dan kalau di Shopee itu, kalau buket kita bisa otomatis pilihan ekspedisinya kargo semua gitu. Iya betul. Iya, jadi dan karena ini ya, info buat teman-teman juga mungkin yang belum tahu bahwa ini ya, pengiriman kargo itu biasanya lebih murah dibanding pengiriman yang biasanya yang per kilo seperti itu. Makanya biasanya kita ketika jualan produk yang memang kemungkinan kena volume, ukurannya besar seperti itu, biasanya kita prefernya itu kirimnya pakai kargo, bukan pengiriman yang biasa per kilo itu Kak ya. Iya, dan kalau kargo tuh kayaknya lebih safety juga sih Kak. Soalnya pernah beberapa kali yang kena kendala atau masalah di perjalanan itu yang pakai ekspedisi biasa kayak gitu. Jadi sejak saat itu ya selalu pakainya kargo aja gitu. Dan betul tadi kata kakaknya lebih murah. Iya betul. Karena untuk hitungannya per 10 kilo. Per 10 kilonya itu biasanya memang jauh lebih murah seperti itu. Apalagi kalau sudah ukurannya tuh keluar pulau seperti itu Kak. Dulu tuh
Karena kita itu biasanya juga kalau kirim-kirim tuh ya ke Sulawesi, Kalimantan, Banjarmasin kayak gitu, udah luar pulau semua itu. Wow. Produk apa? Kalau kita yang sekarang lagi ininya apa, kan sebenarnya Happy Lova ini sebenarnya kan bisnis jasa kayak kalau Happy Lova ini cuman Happy Lova ini menaungin ini ya apa namanya banyak produk, salah satunya itu produk herbal salah satunya. Tapi memang kalau fokusnya sendiri itu emang banyak ke jasa seperti CS, admin, terus bikin laporan, PPT, kerjaan kantor seperti itu. Lebih ke jasa memang, tapi memang menaungin banyak produk-produk kayak gitu. Jadi semua produk yang memang dijual ada di bawah naungan Happy Lova seperti itu. Misalnya ada fashion kayak gitu Kak, seperti itu. Tapi memang ininya memang jasa sih Kak. Sebenarnya itu ini sih Kak, apa namanya? Saya curhat tipis-tipis. Iya, boleh. Jadi sebenarnya ini sih apa namanya, karena berangkat dari keresahan aja sih Happy Lova ini, karena keresahan apa namanya, dulu itu ketika kita punya tim kan untuk merekrut CS seperti itu, dan ya tim di sini seperti itu tuh kan cukup effort ya Kak, kayak kita perlu ngebuka lowongan kerja, terus kemudian nanti ketika udah buka lowongan kerja, interview, ketika udah interview harus ngajarin 3 bulan kayak gitu. Nah terus ketika sudah effort ngajarin 3 bulan nggak beneran stay kayak gitu, nggak beneran stay apa namanya untuk kerja di sini gitu, biasanya setahun resign atau nanti tiba-tiba nikah terus resign, hamil kayak gitu. Nah, terus harus effort lagi, buka lowongan kerja, ngajarin lagi kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh cukup membuat resah waktu itu. Terus kemudian kita berpikir, tapi itu dalam perjalanannya kemudian kita berpikir mungkin teman-teman yang lain, teman-teman UMKM yang lain seperti itu mungkin punya keresahan yang sama seperti yang pernah kita alamin seperti itu terkait ngerekrut orang untuk jadi tim penjualannya seperti tim CS, admin dan sebagainya gitu. Nah, kenapa tidak kita sediain aja nih kayak gitu. Jadi biar teman-teman itu tidak perlu repot gitu, tidak perlu effort untuk buka itu ya apa namanya, untuk buka lowongan kerja, untuk ngajarin gitu, karena kita aja deh yang nyediain, yang ngelatih orang-orangnya, dan misalnya kita punya orang-orangnya yang memang kompeten di sana seperti itu, dan mereka tinggal pakai aja kayak gitu, tidak perlu repot ngajarin dan tidak perlu resah bakalan resign gitu, karena kita punya kayak gitu kapasitasnya. Ya hal-hal kayak gitu sih Kak, berawal dari seperti itu. Ya sampai sekarang, sampai saat ini, terus memang kedepannya pengen memang membawahi banyak produk seperti itu, meskipun apa berjalannya memang ini ya, memang bisnis utamanya memang jasa seperti itu. Iya. Ya seperti itulah Kak. Bagus sih Kak, keren banget. Itu jadi solusi untuk kita yang nggak punya budget lebih untuk rekrut karyawan juga ya Kak? Betul. Jadi memang biasanya kami juga menyesuaikan sih Kak ya, apa dengan teman-teman yang apa namanya budgetnya, mereka ada budget berapa. Sebenarnya kita punya SOP-nya terkait harga. Cuman biasanya karena memang kami memang hadir, sebenarnya kami hadir untuk semua teman-teman yang emang butuh, tapi memang kami prioritas sama teman-teman UMKM yang memang ini kayak apa namanya, memang hubungannya tadi ya sama apa keuangan seperti itu, yang mungkin budgetnya memang terbatas seperti itu. Biasanya kita apa namanya bisa diskusi dulu seperti itu. Dari Happy Lova sendiri biasanya segini seperti itu, dari sana budgetnya berapa, atau misalnya juga teman-teman itu biasanya bisa pekanan karena berat mungkin ya, kalau apa namanya langsung 1 bulan biasanya juga gimana kalau pembayarannya pekanan, hal seperti itu bisa didiskusikan seperti itu. Jadi karena memang emang ketika Happy Lova dibangun itu ya bukan ini sama uangnya Kak ya, maksudnya kita realistis kalau berbisnis memang butuh uangnya. Memang ini sih apa memang ada value lain yang memang ingin kita perjuangkan ya terkait hal-hal seperti itu, apa kemanfaatan buat teman-teman kayak gitu tuh, hal-hal yang memang kita inginkan kerjakan kayak gitu di Happy Lova.
Seperti itu. Ya mungkin ini ya, apa mungkin karena rasa suka juga kayak. Maksudnya dari pengalaman itu dulu pas awal belajar belajar bisnis itu memang banyak belajar tentang dunia CS, dunia admin seperti itu. Sama seperti ini ya, sama seperti Kak Alvira nih, karena rasa sukanya kan, kalau Kak Alvira kan rasa sukanya memang dengan hal-hal yang berhubungan sama keterampilan gitu ya. Nah, saya tuh suka sekali gitu ketika apa namanya berdiskusi dengan orang terkait sebuah produk gitu, mempertemukan seseorang dengan kebutuhannya seperti itu tuh. Itu tuh sangat suka sekali kayak gitu. Bahkan di luar bisnis ya, maksudnya di luar jualan, misalkan ada temen gitu, dia datang gitu ke saya, dia bilang saya lagi cari kosan nih, saya lagi cari kontrakan nih kayak gitu. Atau ada temen yang cerita aku lagi kesulitan nih ngerjain skripsi nih. Nah, itu saya senang mencarikan solusi. Saya tidak bisa ngelakuin, tapi saya seneng tuh carikan orang untuk ngebantuin dia ngerjain skripsinya. Carikan orang yang memang tahu di mana sih tempat kos-kosan yang memang sesuai budget kayak gitu. Dari dulu saya sudah sering ternyata ngelakuin hal-hal seperti itu dan saya seneng kayak gitu. Ya itu makanya akhirnya terrealisasikan di bisnis rasa sukanya. Iya, benar Kak. Kalau udah passionate mah digas aja ya Kak. Udah sukanya dunia mah. Iya. Nah, ini malah saya enjoy banget ngejalaninnya gitu ya. Betul. Nah Kak, ini dari tadi kita belum ngobrol tantangan nih sama Kak Alvira. Yeah. Tantangannya Kak Alvira nih, awal-awal ngebangun bisnis ini, awal-awal ngebangun bisnis buket nih. Tantangannya banyak banget sih Kak. Terutama kayak dari kan kayak aku tuh bukan gak ada basic di bisnis sama sekali. Terus kan kalau bisnis tuh perlu perhitungan yang banget terperinci, terus detail. Kadang kayak pas awal-awal tuh nentuin harga jual. Itu sih yang jadi tantangannya. Terus kayak kan kita yang baru menetas gitu ibaratnya bersaing dengan yang udah profesional, itu kan otomatis kita kalah. Jadi kita tuh harus belajarnya, kalau orang lain belajar 1 kali, kita harus ekstra gitu, harus double, bahkan harus triple belajarnya kayak gitu Kak. Kalau awal-awal tuh kayak dari segi manajemen keuangan, terus manajemen bahan pokok, sama ya itu sih yang paling tantangan yang terberat itu kan. Terus aku tuh tipikal orang yang gak enakan ya Kak. Kalau misalkan ada customer yang nawar, misalkan Mbak saya pengen diskon segini dong, Mbak segini aja. Nah dulu tuh, jadi ya udah gak apa-apa gitu. Iya. Berarti ini ya Kak Alvira biasanya banyak belajarnya tuh dari ikut-ikut seminar di offline-nya atau pelatihan-pelatihan di online-nya Kak biasanya. Terkait bisnisnya sendiri kan kalau keterampilannya kan memang udah punya kapasitasnya ya, tapi kan kalau bisnis memang sesuatu yang memang perlu ini ya. Bisnis ada banyak hal ya. Tadi yang disebutkan Kak Alvira kan ya terkait manajemen keuangannya lah, menentukan harga produk lah, seperti itu kan semuanya hal-hal yang perlu dipelajari di bisnis memang ya. Maksudnya itu hal yang beda lagi dengan keterampilannya sendiri seperti itu ya Kak. Iya betul Kak. Jadi itu jadi tantangan banget, apalagi kan aku masih pemula gitu ya, masih meraba-raba belajar dari YouTube, belajar dari webinar-webinar kayak gitu. Jadi harus ekstra banget untuk mengejar ketertinggalan itu Kak. Iya betul. Ya, dan saya BTW ini sih Kak, saya tuh sangat excited sih sama teman-teman yang memang suka banget belajar nih Kak. Kayaknya ini ya, tipe-tipe pembelajar juga nih. Iya, tipe pembelajar yang sedikit ambisius. bagus banget itu. Iya, ambisiusnya kadang suka stres sendiri Kak. Iya. Nah, biasanya gimana tuh Kak Alvira ya Kak? Ngadepin rasa stresnya kan Kak, manajemen stresnya tuh. Karena kan banyak juga tuh ya teman-teman yang kesulitan tuh Bu manajemen stresnya seperti itu. Akhirnya ngerasa kepenuhan kayak gitu. Dan
Ya tidak jarang juga ya kak ya, karena tidak bisa mengkondisikan bagian itu akhirnya memang apa namanya stuck kayak gitu. Kalau Kak Alvira sendiri gimana bisa nge-manajemen stresnya? Kak, ada suaranya, Kak? Iya ada, Ada. udah baru Jadi masuk. kalau Mm-mm. di caraku memanage stres tuh kalau misalkan lagi benar-benar burn out gitu ya. Jadi kayak aku tuh suka merenung, kenapa sih aku mulai ini? Jadi aku mulai ke alasan awal kenapa aku membangun ini, kenapa aku mulai ini, kenapa aku belajar ini gitu. Jadi cari motivasi lagi gitu, Kak. Terus kalau lagi capek banget misalkan aku taking time dulu, aku break dulu. Terus kayak jalan, nonton atau nyari apa? Halo, tes tes. Kak, ada suaranya atau Iya tadi tadi ngilang. Jadi memang ini ya apa namanya ngilang nge-manajemen stresnya itu ini ya apa namanya refleksi ya tadi ya. Jadi memang apa refleksi kenapa ya aku apa memulai bisnis ini seperti itu. Dan ketika mulai refleksi kembali kenapa ini mulai dikerjakan itu akhirnya inget lagi kenapa ini dikerjakan, akhirnya termotivasi lagi gitu, semangatnya muncul lagi seperti itu. Atau kalau udah burnout banget itu ngelakuin hal-hal yang ini kak ya, yang disuka seperti jalan-jalan, nonton seperti itu kak ya. iya, iya. Soalnya kan kadang inspirasi tuh datang di saat gak kita cari ya, Kak. Inspirasi Oh, tuh apa waktunya kadang pas kita nggak cari inspirasi tiba-tiba ada, pas kita cari-cari tuh nggak ada gitu. Malah pusing sendiri kayak gitu. iya, iya betul betul betul. Nah kak untuk terkait bisnis buket sendiri ini berarti memang modal utamanya itu keterampilannya kita kak ya. Maksudnya kalau kita memang tidak punya apa namanya keterampilan itu, tapi gimana tuh kalau menurut Kak Alvira? Misalnya kita tidak punya keterampilan itu, terus kemudian kita apa kursus atau gimana gitu, itu bisa nggak sih Kak? Kalau dari Kak Alvira sendiri untuk mengerjakan bisnis buket ini? Kalau yang pertama sih yang menurut aku yang paling dasar tuh niat dan rasa suka. Kalau misalkan kita suka sama dunianya, kita walaupun kita nggak punya keterampilan itu, kita bisa belajar. Apalagi kan di zaman sekarang tuh banyak banget yang buka workshop atau privat workshop. Jadi untuk belajar ilmu di era sekarang tuh gampang ya Kak. Maksudnya lebih dimudahkan, apalagi ada yang namanya digitalisasi, kita bisa belajar dari YouTube. Dan walaupun workshop juga sekarang banyak workshop online gitu ya Kak. Yang itu niatnya dulu sih. Kalau masalah keterampilan mah kita bisa learning by doing gitu. Keren sih, saya keren dan saya sepakat pakai banget learning by doing. Ya benar karena apa namanya dalam perjalanan saya juga banyak sih belajarnya itu sambil jalan memang kayak gitu. Cuman ini bukan berarti belajar sambil jalan tuh bukan berarti kita berangkatnya dari nol banget ya kak ya. Kita harus Betul. punya minimal basicnya tuh rasa suka lah ya Kak. Oh betul. Iya, kalau kita suka, kita belajar dalam proses belajarnya, kita itu semangat gitu, nggak bikin tertekan, nggak bikin drown out juga. Iya betul betul. Berarti memang kuncinya itu rasa suka. Asal kita suka seperti itu kak ya. Asal kita suka dengan apa bisnis buket ini, kita punya keterampilan itu atau enggak, itu tetap bisa kita kerjakan ya seperti itu kak ya. Karena udah ada rasa suka itu, entah itu dengan nanti dengan kursus atau belajar sendiri lewat online seperti itu kak ya. Betul Kak. Karena di zaman sekarang tuh kayak kalau kita nyari-nyari alasan untuk nggak mulai karena kita nggak bisa, itu tuh kayak bukan sebuah alasan ya. Soalnya kalau di zaman sekarang tuh apa-apa bisa diakses dengan mudah ya Kak ya. Dan banyak fasilitas yang mendukung juga.
kalau kitanya punya kemauan gitu. Betul betul. Sepakat sih Kak. Betul. Sesuatu yang benar Kak. Kerasa saya sih ngerasa banget sih memang Kak ya. Maksudnya hal-hal di zaman ini ya yang sangat-sangat mudah diakses ya. Dibanding dulu ya pada masa-masanya saya waktu masih sekolah seperti itu. Itu tuh terkait informasi dan lain sebagainya itu memang cukup sulit sih diaksesnya dibanding saat ini seperti itu. Kok sekarang kayak semuanya itu kayaknya malah terlalu banyak gitu ya, malah kalau kita tidak punya filter itu malah itu malah itu yang jadi masalah gitu ya, karena memang terlalu segitu mudahnya terakses kayak gitu kayak. Iya Kak. Nah kalau terkait konten sendiri tuh Kak, biasanya karena ini dari tadi juga kita ngobrolnya terkait marketing online gitu ya. Kalau konten sendiri itu yang biasa Kak Alvira bikin seperti itu ya. Yang menurut Kak Alvira emang menarik gitu ya buat pelanggan itu yang seperti apa tuh Kak? Yang kalau dari segi konten biasanya yang banyak viewersnya, banyak reach-nya itu di konten behind the skin, di konten BTS Kak. Iya, soalnya kayak kalau pelanggan tuh mungkin karena sekarang kan marak penipuan ya Kak. Orang-orang ini lebih suka lihat prosesnya dibanding sama hasilnya, karena dari situ juga kita membangun kepercayaan pelanggan bahwa oh iya dia tuh beneran jualan loh, nggak cuma ngiklanin produk-produk orang doang kayak gitu. Biasanya kalau misalkan konten tuh aku kayak lagi ngerangkai buket, terus aku ceritain dikit tentang request dari customer, tentang konsepnya. Itu yang bikin orang tuh kayak, oh iya dia beneran jualan, dia beneran bikin itunya sendiri, kayak gitu Kak. Wah, iya keren banget. Ya ini semoga bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman yang ingin membangun bisnis yang serupa ya dengan Kak Alvira. Jadi memang penting banget membangun trust-nya customer ya, dan salah satu cara membangun trust seperti yang Kak Alvira lakukan yaitu membuat konten ketika membuat produk tersebut. Seperti itu. Jadi customer itu trust-nya kebangun gitu ya, karena memang sekarang ya itu tadi ya, memang karena kita ada di zaman yang seperti ini, itu malah sangat mudah sekali seperti itu ya Kak ya. Iya, terus orang juga kan bisa mengenal brand kita juga ya Kak lewat konten-konten itu. Jadi selain kepercayaan, kita juga membangun koneksi sama branding juga. Nah nanti bisa mendatangkan setelah koneksi dan brandingnya tercipta, nanti customer konten kita lambat laun akan menggait customer juga kayak gitu. Jadi di zaman sekarang tuh itu tuh penting banget kan, kayak sebuah bisnis, sebuah brand itu ada di kontennya, di sosmednya gitu. Iya betul Kak. BTW berapa lama Kak ya ini kalau kita baru mulai start di sosmed, kalau dari pengalamannya Kak Alvira, kita bisa dapat traffic lah gitu ya, bisa nyampe ke orang-orang atau mulai ada orderan gitu, mulai dari start nol lah kita mulai ngerjain konten. Kalau dari pengalaman Kak Alvira, 2 bulan kah, 3 bulan kah, 1 tahun kah? Kalau dari pengalaman Kak Alvira? Kalau dari pengalaman aku sih, karena yang pas awal-awal aku mulai itu kan kayak aku dari offline dulu ya Kak. Jadi ketika offline itu aku bikin rekam-rekam konten-konten. Jadi ketika aku mulai di sosmed, jadi tiap hari itu dari tiap hari itu dulu aku tiap hari bikin reels, dan itu trafficnya cukup cepat di 3 bulan pertama. Iya. Reels ya Kak ya, berarti memang konten di sini sangat rekomendasi ya Kak ya. Sampai sekarang masih relate nggak Kak terkait konten reels ini Kak, yang worth it? Relate banget sih Kak, karena kalau reels itu kan jangkauannya lumayan luas ya dibanding dengan konten foto ataupun video aja yang kita post di feed. Jadi aku lebih prefer menyarankan untuk teman-teman lebih konsistennya buat di reels aja.
Terus kan Reels juga, kalau kita bikin video di Reels, kita juga bisa share ke TikTok karena mereka punya ukuran yang sama juga kan ya Kak? Iya. Iya betul. Jadi kalau Reels ini bisa menjangkau ke lebih banyak orang di luar followers kita, seperti itu. Betul, betul Kak. Nah Kak, menurut Kak Alfira nih ya, apa kesalahan umum yang sering dilakukan teman-teman pemula saat memulai bisnis buket? Kalau dari pengalamannya Kak Alfira? Kalau dari pengalaman aku tuh nunggu karya kita bagus dulu. Yang kesalahan pemula, yang paling pemula itu menurut aku kayak jangan kita tuh nggak boleh nunggu siap dulu. Jadi seiring berjalannya waktu yang bikin kita siap. Keren sih. Kak, Iya benar. ada suaranya Kak? Iya ada. Iya, jadi kayak kita tuh nggak boleh nunggu diri kita siap gitu. Bahkan kadang mah keberanian dulu yang bikin kita akhirnya siap untuk memulai. Yang paling pertama tuh kita tuh harus berani dulu. Mulai aja dulu pelan-pelan, nanti juga bakalan ketemu sama ritmenya. Jadi kita tuh nggak harus nunggu jago dulu. Jadi ya tadi yang seperti aku bilang, kita learning by doing aja, karena nggak ada tuh pemula yang bisa tiba-tiba langsung karyanya bagus. Terus pemula yang tiba-tiba jualannya laku kayak gitu. Keren banget dan saya sepakat sekali. Benar Kak, benar. Jadi memang Ya, kan, gimana Kak? iya kan, bener kan, kalau kita nunggu kita harus bagus dulu, mah kapan mulainya gitu kan? Betul. Karena ini Kak ya, apa namanya? Karena bagus, ideal seperti itu. Itu tuh sebenarnya akan kita dapatkan seiring dengan seringnya kita latihan, seringnya kita mencoba seperti itu. Itu juga saya dalam perjalanannya sih, akhirnya saya juga dapat insight itu gitu. Oh ya, ternyata kita tuh memang akan makin terlatih gitu. Sesering kita mencoba, kita akan semakin terlatih. Makin terlatih kita makin terampil, makin bagus gitu. Nah, untuk nyampe ke terampil bagus itu tidak bisa kalau kita hanya diam dan nunggu dan mikir gitu ya. Betul, Iya. benar. Malahan trial error itu yang bikin kita banyak belajar kan ya Kak, dibandingkan kita kayak belajar ke profesional. Kita tuh kan kalau belajar ke profesional tuh ada patokannya, tapi kalau kita belajar trial and error sendiri itu malahan yang bikin ngena sama diri kita, dan kita banyak belajar dari sana kan Kak gitu. Iya betul. Jadi juga termasuk ketika kita Kak ikut webinar, seminar, pelatihan itu penting. Tapi itu yang kita dapat biasanya kan hanya sebatas teori. Kalaupun ada pelatihannya juga, pelatihannya seberapa banyak sih gitu. Maksudnya katakanlah mungkin ada pelatihan yang 2 bulan dan pelatihannya kan sampai 2 bulan itu gitu, dan kita butuh waktu, butuh jam terbang lebih lama dari 2 bulan itu gitu untuk bisa menjadi orang yang memang terampil di bidang yang memang lagi kita kerjakan seperti itu. Dan untuk bisa ngejar jam terbang itu, yang mau tidak mau kita perlu trial error tadi, perlu ngerjain, memang perlu bersedia untuk gagal. Itu mungkin ya kayak perlu bersedia untuk gagal. Nah, masalahnya mungkin seringkali kita itu tidak bersedia ya untuk untuk gagal gitu. Ruang untuk gagalnya tidak disiapkan seperti itu. Betul Kak. Karena mau nggak mau karena dalam perjalanan, apalagi semua perjalanan hidup ya, nggak cuma di bisnis saja, kita pasti ketemu gagalnya kan ya Kak. Jadi benar-benar kayak pengalaman itu yang jadi guru kita, yang bisa kita pegang ke depannya, itu kita belajarnya dari pengalaman juga kan Kak. Iya, jadi betul. selain menyisakan ruang untuk kita menikmati hasilnya, kita juga harus menyisakan ruang untuk kegagalan juga kan Kak. Benar banget Kak, karena memang isinya realita ini memang satu paket ya. Iya. Satu paket, happy, berhasil, gagal seperti itu. Meskipun kita tuh ya pengennya sih ini kayak bagian-bagian yang kita suka aja gitu ya, happy, berhasil gitu, ketemu. Tapi kan kita akan selalu menghadapi realita yang meskipun kita tidak suka, perpisahan, kegagalan, seperti itu pasti kita hadapi. Jadi memang benar, makanya memang perlu kita siapkan memang seperti itu. Iya.
Gitu. Iya ya. Maka ini mungkin peralatan atau modal dasar yang yang wajib disiapkan Kak untuk memulai bisnis buket ini. Kalau menurut aku ya, modal awal tuh yang paling penting serius, niat, sama konsisten. Itu modal awal yang bener-bener fondasi awal yang harus kita punya. Kalau peralatan mah murah sih Kak, cukup kayak kita gunting, isolasi, terus beli kertas wrapping ataupun lem tembak. Itu sebenarnya untuk modal mah kita bisa dengan 50.000 aja kita bisa mulai gitu. Yang paling mahal itu niat dan konsistensinya sih Kak, itu sih. Yang perlu dibus dari modal tuh niat sama konsistennya sih menurut aku. Nah, ngomong-ngomong soal konsisten nih, gimana cara Kak Alvira terus menjaga konsistennya nih, menjaga semangatnya agar bisa terus konsisten, ngomong-ngomong soal konsisten. Kalau aku tuh yang pertama kayak tadi, kayak pas aku manajemen stres ya, kalau kan kayak aku moodnya nggak selalu stabil gitu ya Kak. Jadi ketika aku lagi burn out, aku throwback lagi alasan kenapa aku mulai, terus kayak perjalanan aku, terus kalau dari segi konsistensi dalam bisnis, mau ada event atau nggak ada event, aku selalu berusaha untuk konsisten posting di Instagram, terus bikin pre-order kayak gitu, ada ataupun nggak ada orderan yang masuk, aku tetap post di IG, terus aku tetap promosi kayak gitu. Terus kan kalau misalkan aku mah lebih ke fleksibel sih Kak, kadang kayak sekarang kayak aku kan buket lagi sepi nih, misalkan musim wisuda atau musim orang-orang yang pakai buket gitu, terus aku beralih dulu cari variasi lain biar customer tuh nggak bosen sama produknya kita. Kayak bikin selain buket, kan kalau buket orang-orang lebih banyak untuk dikasih ke orang ya, jadi aku cari sesuatu yang bisa dipakai untuk customerku kayak gitu Kak. Kayak aku bikin bag charm kayak gitu, jadi untuk menjaga tetap konsisten menjalani itu kayak gitu, jadi aku cari produk-produk baru sambil upskilling yang lain juga, jadi biar nanti produkku lebih banyak juga gitu Kak. Keren banget. Iya betul. Saya sepakat sih. Ini juga insight lagi ya. Saya ngerasa banyak apa namanya, banyak men-share insight nih malam ini ya Kak Alvira. Jadi memang ini ya apa namanya, baiknya kita memang tidak hanya fokus ke satu produk aja gitu ya. Kita punya produk lain juga gitu untuk ditawarkan pada customer agar customer itu tidak bosen itu. Terus kemudian juga karena memang ini ya apa namanya, ada produk-produk yang memang sepertinya ya hampir semua produk sih Kak ya, ini apa namanya, ada timelinenya gitu ya mungkin ya. Betul, jadi hampir semua produk lah, meskipun produk-produk fashion yang kesannya fashion itu kayaknya tiap hari orang bisa beli, tapi ternyata kalau kita cek lebih jauh gitu ya, kalau teman-teman yang biasa pegang fashion juga itu ya ada segitu-gitunya juga. Makanya juga perlu perlu ada produk-produk lain juga gitu, produk-produk pendamping yang lain. Atau kalau enggak itu misalnya kalau fashion itu kita ini ya apa namanya, perlu sangat cepet untuk ganti-ganti model dan lain sebagainya seperti itu. Yaitu tadi untuk mengatasi kebosanan customer gitu. Jadi memang ini mungkin kali Kak Alvira ya, membaca market itu adalah hal yang penting kayak gitu Kak ya, sehingga kita paham gitu ya apa terkait keinginannya customer, dan kita bisa merilitkan ya, bisa menyesuaikan gitu ya hal-hal yang kita bangun di bisnisnya kita dengan keinginannya customer tadi. Betul Kak, kita juga penting banget yang namanya punya target market sendiri, karena kalau kita pengen kayak tamak pengen semua target market kita semua kalangan atau semua ini kan setiap orang punya interestnya masing-masing ya Kak, jadi kita harus punya target kita sendiri dan kita gimana cara kita mempertahankan market kita tersebut, yaitu dengan inovasi kayak gitu.
Betul, iya betul. Jadi ini Kak ya, apa namanya? Jadi jikapun kita menawarkan produk lain, produk pendamping selain produk utama yang memang kita jual, itu baiknya satu niche gitu mungkin Kak ya, seperti Betul. yang Kak Alvira jual seperti itu. Jadi memang ada apa namanya? Ada buket, terus kemudian ada produk-produk lain juga yang memang masih satu niche dengan buket tadi gitu. Sehingga kita tidak sulit untuk cari market-market yang lain. Marketnya tetap, hanya saja kita cukup cari produk atau menawarkan produk yang lain dari produk utama kita seperti itu. Betul, betul banget. Tidak capek cari market lagi. Iya. Iya, karena memang kerasa sekali sih Kak. Maksudnya kerasa sekali kalau cari apa sulitnya ya, maksudnya apa capeknya gitu ya. Kalau harus cari market lagi, padahal market yang ini udah kebangun, udah ada seperti itu. Tapi ini open reseller enggak Kak Alvira? Kalau untuk buket sih enggak Kak, tapi untuk Bagcam aku open reseller juga. Jadi nanti buat teman-teman yang mau apa namanya daftar di sini gitu bisa juga ya Kak? Boleh, bisa. Nah Kak, pesan-pesan ya Kak buat teman-teman nih, kita berjalan udah 1 jam lebih nih. Pesan kita udah overtime ya Kak ya, gak kerasa banget ini. Iya, soalnya seru banget. Saya ngerasa apa namanya ngobrol-ngobrol sama Kak Alvira nih. Soalnya emang benar-benar ngobrol ini ya perjalanan pengalaman bisnisnya nih. Ngebuat saya juga auto banyak flashback di perjalanannya saya yang sebelum-sebelumnya ketika masih seumuran Kak Alvira gitu. Iya, aku harus banyak belajar dari kakaknya ya. Mungkin next season kita bisa ketemu secara offline ya Kak. Iya, semoga Kak ya nanti apa namanya kalau ini apa namanya lagi tes. Ya Kak, ada? Iya, ada. Oke. Kak, ya pesan-pesan deh buat teman-teman Kak Alvira. Buat teman-teman yang mau mulai belajar untuk bisnis, mulai aja dulu, jangan takut, jangan ragu, karena yang dunia itu nggak nunggu kita siap gitu, justru kita harus yang menyesuaikan diri untuk selalu mempersiapkan untuk menghadapi kejutan-kejutan dari dunia luar. Nah, buat teman-teman yang mau mulai yang masih ragu untuk mulai bisnis dari hobinya, mulai aja dulu. Kita nggak perlu nunggu sempurna dulu untuk mulai, tapi kita mulai dulu untuk jadi sempurna, karena kita nanti bisa belajar learning by doing. Nanti kita bisa ketemu ritmenya, nggak harus jago dulu. Kita belajar sambil jalan aja, karena passion tanpa langkah itu cuma bakalan jadi angan doang. Terus buat teman-teman, makasih banyak udah menyimak cerita aku. Semoga cerita aku ini bisa jadi reminder kecil buat teman-teman yang lagi berjuang, yang mau memulai hobinya untuk dijadikan bisnis gitu. Karena jujur menurutku hal kecil yang kita cintai itu kalau dijaga bisa tumbuh jadi sesuatu yang besar kayak gitu. Saya tersentuh banget. Tersentuh banget, iya benar, karena saya juga termasuk orang yang suka banget memperjuangkan impian, memperjuangkan hal-hal yang saya suka gitu, menjaga hal-hal yang kecil ya, dan ketika hal-hal yang kecil itu kita jaga, nantinya akan bisa menjadi sesuatu yang besar seperti itu kayak. Jadi mungkin ya kita jangan ngeremehin hal-hal yang kecil gitu, karena seringkali kita itu seringkali suka meremehkan dirinya kita sendiri. Betul, itu loh Kak. Yang penting kita nggak boleh ngeremehin diri kita sendiri, karena kita nggak tahu kan kapasitas kita tuh sebenarnya besar, cuma mindset kita aja yang kecil. Kita suka mengucilkan diri sendiri dengan pikiran kita, padahal kita punya potensi yang besar kan Kak. Jadi kunci utamanya jangan meremehkan diri kita sendiri.
Keren banget. Keren banget. Keren banget. Semoga kita nanti ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Alvira ya. Ya, Saya tunggu Kak. Alvira menyampaikan saya dengan banyak hal dan saya pikir juga teman-teman juga terinspirasi nih ya dengan hal-hal yang ini ya dengan insight-insight yang Kak Alvira sampaikan. Nah Kak untuk terkait produk nih Kak Alvira, produk buket dan produk-produk Kak Alvira yang lain itu kemana Kak? Dan ini juga tadi katanya open reseller juga seperti Ya. itu kemana tuh Kak? Buat teman-teman semua yang mau lihat karya aku atau order buket aku atau aku ada beberapa produk kayak becam, boleh mampir ke Instagramnya Perkat Rasa. Di sana aku sering hasil upload karya-karya aku, terus aku juga kadang suka bagiin BTS keseruan aku ngerjain orderan sambil cerita-cerita kecil di balik setiap rangkaiannya. Kalau teman-teman mau custom produk juga boleh langsung DM aja, nanti kita ngobrol bareng gitu. Iya, jadi buat teman-teman yang ingin pesan produk-produknya Kak Alvira terkait buket atau produk-produknya Kak Alvira yang lain atau ingin journey seller, nanti bisa langsung DM ke Instagram Perkat Rasa ya Kak ya. Nanti akan nanti lanjutnya bisa ke WhatsApp-nya itu dari DM tadi gitu ya Kak ya. Iya betul, ada di link di bio juga Kak. Nah, di bio-nya itu juga ada, nanti teman-teman juga Ya. bisa cek tuh di bio Instagram Perkat Rasa. Betul. Oke. Ya, makasih banyak ya Kak Alvira ya buat Ya, waktu sama-sama. ini udah berbagi banyak insight, berbagi banyak inspirasi sama kita semua. Semoga Alhamdulillah kalau dapet insight-nya dan termotivasi, seneng banget. Makasih juga kakak udah ngajakin aku untuk kolaborasi dan udah ngundang aku. Seneng banget bisa ketemu sama teman-teman semua, bisa kenalan sama kakaknya juga. Malam minggu ini produktif banget. iya ya. Semoga ini Kak Alvira ya, semoga kuliahnya lancar, bisnisnya juga ke depannya dilapangkan dan dimudahkan. Rencana-rencana terkait bisnis dan kuliahnya semoga lancar sesuai rencana ya Kak ya. Amin. Ya, amin kakak. Kakaknya juga semoga lancar bisnisnya, semoga makin banyak kliennya ya kak ya. Amin. Terima Semoga kasih. kedepannya kita bisa kerja sama ya kak ya. Ya, oke, siap. Siap, Kak. Oke, terima kasih Kak Alvira, terima kasih ya teman-teman semua. Sampai jumpa di live Instagram berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum Kak Alvira.